Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmania, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Institut Lamadu Keleng Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi. Jadi, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul motivasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Dosen yaitu Adi Purnama Eskom MPD. Baik, yang saya akan bahas yaitu 1. Apa pengertian motivasi? 2. Apa saja jenis-jenis motivasi? 3. Apa tujuan motivasi? 4. Apa saja faktor utama yang dapat membangun motivasi pada diri seseorang? Dan yang terakhir yaitu 5. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta pengelompokannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosa kata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Gramsci dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri ataupun dari faktor eksternal lain. Hasrat tersebut timbul ketika seseorang memiliki tujuan serta ada sesuatu yang ingin dicapai. Seseorang akan secara otomatis memiliki motivasi. Ketika mereka menginginkan sesuatu, motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan yang mendorong seseorang untuk mempertahankan bahkan memulai perilaku mereka yang merujuk pada tujuan mereka sendiri. Secara bahasa, istilah motivasi berasal dari bahasa Latin, memiliki kata movere yang memiliki arti dan makna menggerakkan. Motivasi juga memiliki arti dari beberapa ahli bahasa seperti menurut Weiner tahun 1990, motivasi diartikan sebagai keadaan di mana diri manusia membangkitkan serta membangun dirinya sendiri untuk segera bertindak. Tindakan tersebut didasari atas keinginan mencapai sesuatu tujuan dan agar diri kita tetap terpacu pada suatu kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu apa saja jenis motivasi. Motivasi dibedakan menjadi dua jenis dari sumbernya, yaitu motivasi yang bersumber dari intrinsik dan yang kedua adalah motivasi yang bersumber dari ekstrinsik. 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik atau juga bisa disebut dengan motivasi internal merupakan motivasi yang datangnya bersumber dari dalam diri sendiri tanpa adanya ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, seperti pengaruh dari orang lain. Contoh dari motivasi intrinsik atau internal adalah keinginan seorang individu untuk mencari penghasilan dan uang guna membeli barang yang ia inginkan. Membeli barang tersebut benar-benar keinginannya bukan karena kebutuhan. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik atau yang bisa disebut juga dengan motivasi eksternal adalah motivasi muncul karena adanya pengaruh yang datangnya dari luar maupun orang lain. Motivasi ini biasanya datang dari seseorang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain atau juga biasanya mendapatkan barang yang orang lain punya. Motivasi jenis ini juga dapat muncul ketika seseorang ingin menjauhi sesuatu yang memiliki pengaruh negatif dari luar. Contoh dari motivasi ekstrinsik adalah ketika seseorang ingin mendapatkan penghargaan
dapat berupa pujian ataupun bonus dari orang lain ketika seseorang ingin mengikuti gaya hidup orang lain. Karena ia merasa gengsi ketika seseorang memiliki keinginan untuk dapat diterima oleh orang lain, dan masih banyak lagi. 3. Apa saja tujuan motivasi? Yaitu 1. Mendorong gairah dan semangat. 2. Meningkatkan moral dan kepuasan. 3. Meningkatkan produktivitas. 4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan. 5. Meningkatkan disiplin. 6. Menciptakan suasana dan hubungan yang baik. 7. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi. 8. Meningkatkan kesejahteraan. 9. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Dalam Islam, untuk memotivasi umatnya, Allah akan memberi hadiahkan derajat yang tinggi bagi mereka yang beriman dan mau menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab segala aktivitas yang dilakukan setiap orang selalu dilatar belakangi oleh adanya motivasi. Dalam ajaran agama, secara jelas menerangkan tentang motivasi sebagai sisi keberadaan jiwa. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, yaitu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 4. Apa saja faktor utama yang dapat membangun motivasi pada diri seseorang? Manusia memiliki 4 faktor utama yang dapat digunakan sebagai faktor untuk memancing motivasi pada diri manusia. 4 faktor tersebut umumnya berada pada kategori kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi. Keempat faktor tersebut adalah makan, cinta, bersetubuh, serta prestasi atau pencapaian. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh masing-masing individu, tergantung pada diri mereka dalam memilih faktor mana yang akan mereka utamakan. Dalam mendapatkan motivasi, berikut penjelasan mengenai 4 faktor tersebut. 1. Teori motivasi Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia. Teori hierarki kebutuhan manusia memiliki 5 tingkatan pada tingkatan piramida, di mana urutan kebutuhan yang terbawah menjadi urutan pertama, alias prioritas yang harus diselesaikan dan dipenuhi terlebih dahulu. Berikut sajian untuk Gramens penjelasan mengenai 5 tingkatan piramida pada teori hierarki kebutuhan manusia. 1. Physiological needs. Kebutuhan psikologi ini mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. 2. Safety nets. Kebutuhan tingkat 2 akan membuat manusia membangun motivasi pada dirinya untuk segera memiliki rumah sebagai tempat berlindung. 3. Social needs. Pada kebutuhan tingkat 3, manusia akan berusaha untuk berkenalan dan menemukan orang yang dapat mereka percayai. 4. Esteem needs. Kebutuhan pada tingkat 4 menyangkut tentang kehormatan. 5. Self-actualization. Pada tingkatan terakhir, manusia memiliki keinginan agar mereka bisa berguna dan dapat diandalkan oleh orang lain. Teori kedua, teori motivasi Douglas, M.C. Gregor, X, dan Y. Teori ini dikenal sebagai teori yang digunakan
sebagai pembagi mengenai pandangan sifat alami yang dimiliki manusia. Pandangan tersebut dibagi menjadi dua. Hal itulah yang menyebabkan penamaan X dan Y pada teori ini. Arti dari X dan Y pada teori ini adalah untuk X bermakna teori yang memiliki relasi dengan opini mengelola tradisional, sedangkan untuk teori Y memiliki makna yang berelasi dengan teori pengelolaan yang didasari pada penelitian. Perilaku secara umum. Teori Y biasanya digunakan untuk mengelola perilaku manusia zaman modern dalam dunia kerja. 3. Teori motivasi Herzberg, two-factor theory. Dalam teori ini, Herzberg menyebutkan bahwa ada dua faktor yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan dari motivasi seseorang dalam sebuah regu. Kedua faktor itu adalah sebagai berikut. A. Motivator faktor. Motivasi seseorang sangat bergantung pada bagaimana motivatornya memberikan sebuah motivasi pada seseorang saat sedang bekerja. Tentu seseorang memerlukan adanya sebuah dorongan yang datangnya dari orang lain. B. Hygiene factor. Faktor ini tentu menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kepuasan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tertentu. Apabila faktor ini tidak terpenuhi, tentu akan membuat karyawan tidak selera dan kehilangan motivasi untuk bekerja. Karena melihat ruang kerja atau tempat kerja yang tidak nyaman untuk mereka. Motivasi yang keempat yaitu teori motivasi Edwin Lodge. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Lodge tepat pada tahun 1906. Teori ini bentuk dari teori yang dikembangkan dari teori-teori motivasi sebelumnya. Teori ini dikembangkan guna meningkatkan motivasi untuk tempat kerja yang modern. Edwin Lodge menjelaskan untuk meningkatkan motivasi pada karyawan hendaklah menciptakan hubungan antara tujuan, produktivitas, dan engagement yang dimiliki oleh anggota dari kelompok kerja tersebut. 5. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Motif-motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi tersebut merupakan motif alami atau normal yang merupakan fitrah manusia sejak lahir. Misalnya, dorongan untuk makan, minum, bekerja, dan beristirahat, dorongan seksual, bahkan dorongan beragama. Berkaitan dengan dorongan beragama, dalam ajaran agama Islam merupakan dorongan yang mempunyai landasan alamiah. Motif-motif yang dipelajari maksudnya adalah motif-motif yang timbul karena dipelajari. Misalnya, dorongan untuk belajar ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengejar sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif ini sering disebut dengan motif sosial, sebab manusia hidup dalam lingkungan sosial, sehingga motivasi itu terbentuk. Dengan kemampuan berhubungan dan bekerja sama di dalam masyarakat, tercapailah suatu kepuasan diri sehingga manusia perlu mengembangkan sifat-sifat ramah, kooperatif, membina hubungan baik dengan sesama, terutama orang tua dan guru. Jadi, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini terdapat kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.